1922070223. Baik, pada kali ini saya akan membuat video mengenai perawatan luka pada perineum pada ibu postpartum, di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah asuhan kebidanan pada ibu nifas. Baik, dan selanjutnya langkah awal yang kita lakukan adalah menyapa pasien dengan sopan dan ramah. Baik Ibu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, dengan saya Bidanita, saya menjaga pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya izin menutup tirai terlebih dahulu supaya keprivasian Ibu tetap terjaga. Baik Ibu, untuk tirainya sudah saya tutup ya Bu ya, insya Allah untuk keprivasian Ibu tetap terjaga. Baik, untuk selanjutnya ya Bu ya, untuk memastikan tindakan, karena tadi malam ibu habis melahirkan dan pada pagi hari ini adalah hari pertama, sehingga ibu akan dilakukan perawatan pada perineum ibu, pada jalan lahir ibu, untuk melihat dan membersihkan bagaimana kondisi dari perineum ibu. Nah, untuk tindakannya, untuk prosedur tindakannya adalah nanti saya izin melepaskan celana dalam ibu ya Bu ya, dan selanjutnya setelah itu saya izin membersihkan dan juga melihat bagaimana kondisi dari jalan lahir ibu. Nah, untuk tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi ya Bu ya. Baik. Nah, untuk lama tindakannya kurang lebih adalah 10 menit ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu sampai sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, apakah Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan? Setuju. Baik, kalau setuju, saya izin mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat-alat yang ingin digunakan ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita persiapkan alat-alat yang ingin kita gunakan. Alat yang pertama, di sini ada kapas DTT dan juga kasa DTT. Ada bengkok, ada NaCl. Terus kemudian di sini di dalam bak instrumen terdapat sarung tangan bersih dan juga pinset anatomis. Terus juga di sini ada perlak, dan di sana terdapat tempat sampah medis dan juga larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, setelah itu kita mempersiapkan diri kita setelah mempersiapkan alat. Yang pertama kita menggunakan APD. Setelah kita menggunakan APD, kita mencuci tangan kita menggunakan air yang mengalir. Menggunakan sabun dengan prinsip 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, kita kembali kepada Ibu. Baik Ibu, saya sudah selesai mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat-alatnya ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya saya izin memposisikan Ibu ya Bu ya. Baik, saya buka selimutnya ya Bu ya. Di sini Ibu akan diposisikan dengan posisi dorsal recumbens ya Bu ya. Silakan saya bantu posisi dengan seperti orang melahirkan ya Bu ya. Baik. Setelah kita memposisikan Ibu, baik Ibu, saya izin membantu celana dalamnya ya Bu ya. Kita lepas celana dalam Ibu. Baik, saya sudah melepas celana dalamnya ya Bu ya. Selanjutnya saya izin untuk mendekatkan memakaikan celemek di bawah bokong Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, mohon maaf, bisa diangkat Ibu bokongnya. Baik Ibu, saya sudah memakaikan perlak di bawah bokong Ibu, dan selanjutnya kita dekatkan alat-alat yang ingin kita gunakan. Dekatkan bengkok, dekatkan larutan NaCl, dekatkan bak instrumen yang di dalamnya terdapat pinset anatomis dan juga sarung tangan steril, dan juga kapas DTT dan kasa DTT. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan steril.
menggunakan sarung tangan, kita kembali kepada Ibu. Baik Ibu, saya akan melakukan inspeksi ya Bu ya pada bagian pada luka Ibu di jalan lahir Ibu. Baik, saya lakukan inspeksi. Ini saya lihat pada luka jahitan perineum Ibu tidak terdapat ini ya Bu ya, tidak terdapat oedema, dan juga ini saya lihat juga tidak ada varises ya Bu ya, dan juga ini juga tidak terdapat hemoroid, berarti masih dalam batas normal ya Bu ya. Dan untuk selanjutnya ini saya lihat untuk pengeluaran lokeanya ya Bu ya. Untuk lokeanya berwarna merah ya Bu ya, normal, dan juga kemudian baunya juga sangat khas seperti darah, dan juga untuk konsistensinya darah ya Bu ya, dan juga ini jumlahnya masih dalam batas normal karena sesuai dengan harinya ya Bu ya. Tadi saya lihat pada pembalut Ibu. Nah, terus kemudian selanjutnya kita melakukan vulva hygiene ya Bu ya. Saya izin melakukan vulva hygiene. Kita ambil kapas DTT kurang lebih 5. Kemudian kita dekatkan bengkok. Baik Ibu, saya mulai ya Bu ya. Mulai dari labia mayora kanan, buang. Labia mayora kiri, buang. Labia minora kanan, buang. Labia minora kiri, buang. Dari vestibulum sampai dengan anus, buang. Selanjutnya, setelah kita melakukan vulva hygiene, kita mengambil pinset anatomis. Kita ambil kasanya. Setelah itu, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu luka perineumnya. Baik Ibu, ini luka perineumnya sudah bagus ya Bu ya. Kemudian di sekitar luka tidak ada bintik-bintik merah yang mengindikasikan terjadinya alergi pada benang ataupun tidak terjadi infeksi ya Bu ya pada luka jalan lahirnya. Terus kemudian juga di sini saya lihat juga tidak terdapat pembengkakan ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya izin memeriksa ya Bu ya. Saya dekatkan lukanya apakah ini terdapat nanahnya atau tidak, begitu ya Bu ya. Baik, mungkin ini agak tidak nyaman ya Bu ya. Ibu silahkan untuk tarik nafas, tahan ya Bu ya. Baik, ini saya dekatkan tidak terdapat nanah ataupun luka ataupun pembekakan lainnya ya Bu ya. Berarti bagus, masih dalam batas normal ya Bu. Nah, selanjutnya setelah itu ini sudah selesai ya Bu ya dalam pengecekannya, dalam pemeriksaannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengoleskan NaCl terlebih dahulu ya Bu ya pada luka perineumnya. Mohon maaf Ibu, agak sedikit tidak nyaman ya Bu ya. Kita oleskan pada luka perineum dengan dari atas sampai dengan bawah dengan satu olesan. Baik Ibu, ini saya sudah selesai ya Bu ya dalam pemeriksaannya. Kembalikan alat terlebih dahulu. Baik Ibu, selanjutnya saya pakaikan lagi untuk celana dalamnya ya Bu ya. Ini celana dalamnya sudah saya ganti tadi pembalutnya ya Bu ya. Baik, sudah selesai ya Bu ya. Ambil perlaknya. Selanjutnya baik Ibu, saya izin membersihkan diri dan juga membersihkan alat-alatnya ya Bu ya. Setelah itu kita bereskan alat-alat yang kita gunakan.
buang sampah medis, kita buang sampah kering ke tempat sampah kering. Kemudian kita buang sampah basah ke tempat sampah basah. Dan juga kita letakkan alat-alat yang kita gunakan untuk dilakukan sterilisasi. Kita masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Dan kita lepaskan sarung tangan kita dengan posisi terbalik. Dan setelah itu kita lakukan cuci tangan. Gunakan sabun dengan air mengalir dengan prinsip 6 langkah. Kemudian kita lepas APD. Setelah kita mencuci tangan, kemudian kita lepas APD. Setelah kita melepas APD, kita komunikasikan kepada Ibu kembali. Baik Ibu, ini tadi sudah selesai ya Bu ya untuk melakukan perawatan pada perineum Ibu. Sudah saya bersihkan dan saya lihat pada jalin lahir Ibu, dan hasilnya adalah jahitannya bagus ya Bu ya. Normal, tidak ada tanda-tanda infeksi ataupun darah yang keluar itu sesuai dengan harinya ya Bu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, untuk evaluasi, Ibu tadi gimana Bu perasaannya setelah saya bersihkan? Nyaman? Baik Bu, nyaman. Terima kasih ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk kontrak selanjutnya ya Bu ya. Baik Ibu, ini tadi kan nanti kan Ibu akan pulang ya Bu ya pada jam 10 pagi ini nanti. Nah, nanti setelah ini saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan konseling Ibu sebelum pulang ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita berikan umpan balik positif kepada Ibu. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah sangat kooperatif sekali dan sudah membantu dalam berjalan lancarnya dalam tindakan ini ya Bu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, setelah memberikan umpan positif, kita lakukan dokumentasi. Baik Ibu, saya pergi ke ruangan perawatan terlebih dahulu untuk mendokumentasikan dari hasilnya. Jadi telah dilakukan dokumentasi pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 8 pagi. Dilakukan tindakan perawatan luka perineum. Hasilnya adalah perineum tidak terjadi infeksi dan juga dalam kondisi dan dalam batas normal. Terima kasih. Semoga video yang pada saat kali ini saya buat ini bermanfaat.